Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya untuk seluruh sepuh, seluruh spiritualis, seluruh pengobatan medis, non medis yang masih menggunakan ilmu-ilmu daripada warisan leluhur. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia selalu. Wabil khusus salam santun kami, salam hormat kami, salam takdim kami kepada Sang Kinasih Satrio Piningit. Dimanapun engkau berada, mudah-mudahan bisa membarokahi kita semua dan bisa mendoakan Nusantara ini menjadi Nusantara yang makmur, loh jinawi, serta damai selalu. Ya, pada pembahasan kali ini tentunya terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit. Kami tim Padepokan Lokajaya mendatangi salah satu juru kunci yang ada di Petilasan Joko Tingkir. Juru kunci ini atau petilasan ini merupakan satu-satunya petilasan yang ada di Karangsambung, yang tepatnya di Gunung Paras. Bila kalian ingin mendatangi lokasi itu, cari aja petilasan Joko Tingkir, atau yang dikenal di daerah situ adalah Paras atau Mbah Paras ya. Mbah Paras ini terletak di pucuk gunung atau pucuk bukit, yang dimana sejarahnya adalah Joko Tingkir menyebarkan agama Islam di Karangsambung. Mudah-mudahan beliau ini atau Joko Tingkir ini mendapat surganya Allah, amin ya. Dan juru kunci ini ketika kami soani, ketika kami mintai keterangan terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit itu, beliau atau juru kunci petilasan Joko Tingkir ini mengatakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini yang insya Allah akan benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita. Itu sudah tidak lama lagi dan pasti akan terjadi. Karena apa? Semua yang dikatakan Joyoboyo, semua yang dikatakan atau wangsit daripada Siliwangi benar-benar terjadi. Bocah angon, nih kata juru kunci Gunung Paras ini, bocah angon. Bocah angon ini yang dinamakan Sang Kinasih Satrio Piningit ini, ketika masih dalam mengangon atau dalam melihat ya, mengangon ini kan mengawasi ternak-ternaknya. Nah, di sini mengawasi elemen bumi ini, air yaitu laut, bisa sungai, udara, bisa angin ya, api, dan tanah itu. Jadi bocah angon ini selalu mengawasi pergerakan bumi ini, baik longsor ini maupun gempa bumi. Jadi sangat banyak ya yang diengon atau yang digembala Sang Satrio Piningit ini. Ya, karena apa? Satrio Piningit ini selalu menjaga, menstabilkan atau supaya bumi ini tidak bergejolak, walaupun cacian makian, hinaan terhadap Sang Kinasih Satrio Piningit, tetapi amanah inilah sehingga Sunan Kalijogo menciptakan syairnya bocah angon itu. Itulah inti sari daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Kalau kita selalu berpikir positif terhadap semua orang, baik dari golongan
ke bawah, menengah, sampai golongan ke atas. Kita harus bisa berpikir positif, kata sesepuh atau juru kunci petilasan Joko Tingkir ini. Yang dinamakan bocah angon ini ya memang yang diengon itu bukan hewan ternak, tetapi alam ini yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah ditugaskan. Satrio Piningit ini ditugaskan untuk mengemong atau mengangon alam ini. Juru kunci petilasan daripada Joko Tingkir mengatakan seperti itu. Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan para ulama, para habaib, para habib? Kok kenapa hanya yang ditugaskan ini justru dari kalangan kecil, dari kalangan yang disepelekan orang? Pertanyaan dari tim Padepokan Lokajaya terhadap juru kunci petilasan daripada Joko Tingkir. Lalu beliau atau juru kunci ini mengatakan, ya semua itu kehendak Allah. Semua itu kehendak Allah, bukan permintaan siapa-siapa. Walaupun kita merasa sanggup, tetapi Allah tidak mempercayainya, ya semua tidak akan terjadi. Walaupun dari kalangan kecil, walaupun dari rakyat jelata, tetapi kenapa Sang Kinasih Satrio Piningit inilah, gelar inilah yang diberikan kepada rakyat jelata, rakyat kecil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayai, melihat bahwasanya inilah yang pantas, inilah yang mampu, karena sifat daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini kejujuran, keadilan, sifat-sifat yang pemberani ini, yang tidak ada kepentingan untuk diri sendiri maupun politik, untuk partainya atau untuk golongannya sendiri. Tetapi Satrio Piningit ini semua itu dirangkul, semuanya itu dirangkul, jadikan satu, tidak memandang bulu, tidak memandang golongan. Sehingga para leluhur Satrio Piningit turut serta hadir di tengah-tengah Sang Kinasih Satrio Piningit. Hadirnya ini bukan semata-mata untuk bersenang-senang ya, tetapi untuk membantu melancarkan amanah yang dipikul oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Kata juru kunci petilasan Joko Tingkir mengatakan atau memberi wejangan itu terhadap tim Padepokan Lokajaya. Nah, Satrio Piningit ini bisa dijuluki raja tanpa mahkota. Karena apa? Yang diengon ini, yang dipelihara ini atau yang diawasi ini adalah alamnya, alam sekitar ini, alam Nusantara ini, bahkan dunia. Maka dari itu siapa saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi gelar Sang Kinasih Satrio Piningit ini semata-mata lillahi ta'ala, karena godaan-godaan para iblis yang merasuk ke dalam hatinya Sang Kinasih Satrio Piningit ini akan membujuki untuk gila hartanya, gila amanah harta daripada tinggalan leluhurnya. Maka dari itu, siapa yang diperjalankan oleh Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Joyoboyo, tentunya harus kuatkan imannya, kuatkan semua benar-benar, karena Allah niscaya itu adalah benteng daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Kata juru kunci petilasan Joko Tingkir yang ada di Gunung Paras,
yang berletak di Karangsambung mengatakan seperti itu. Jadi pada kesimpulan ini, bocah Angon ini bukan mengangon gembala, tetapi mengangon alam ini dan seisinya. Tentunya ini digarisbawahi ya, Joko Tingkir Satrio Piningit ini hanya ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kestabilan alam. Ya. Itu wejangan daripada sesepuh atau juru kunci petilasan Joko Tingkir mengatakan bahwasannya bocah Angon ini atau yang sering kita dengar adalah Sang Kinasih Satrio Piningit ini hanya mendapat tugas dari Allah, bukan dari orang lain atau dari sesama manusia. Leluhur ini juga sering menyampaikan, membimbing Sang Kinasih Satrio Piningit. Itulah hasil sowan kami daripada ujangan juru kunci petilasan Joko Tingkir mengatakan seperti itu. Tentunya kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena penyampaian kami tentunya banyak kekeliruan, mohon dimaafkan ya. Tetap diluruskan. Bila mana juru kunci ini juga salah, mohon dimaafkan, tetap diluruskan. Salam santun, salam hormat kami dari tim Padepokan Lokajaya. Sukses selalu untuk para sahabatku semua. Jangan lupa selalu dukung kami, pencarian kami dengan cara subscribe yang belum subscribe ya. Karena kamulah menjadi kesemangatan kami bila mendukung channel kami ini untuk perjalanan kami mencari Sang Kinasih Satrio Piningit. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.